Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Di Minggu 18 April 2021 dengan tema besar, kasih-Nya besar atas kita. Panggilan berbakti, Mazmur 52 ayat 1. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkan di depan orang-orang yang kau kasihi. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Tuhan, terima kasih karena sore hari ini kami boleh kembali bersama-sama mengikuti ibadah. Kami mau memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau sertai ibadah pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kasih Allah akan senantiasa melingkupi kita untuk selama-lamanya. Kita tidak perlu takut sebab Allah sanggup menolong kita. Mari kita bersama-sama memuji kasih Allah melingkupi saya sebagai pujian pembuka ibadah kita. Kasih Kisah Para Rasul 9 ayat 19 sampai 22 dengan judul perikop Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi, Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita serahkan persembahan dan persepuluhan kita di dalam doa.
Bapa, terima kasih untuk berkat dan limpahan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau menyerahkan persembahan dan persepuluhan kami, biarlah apa yang kami berikan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati juga seluruh jemaat-Mu di gereja ini. Kiranya persembahan dan persepuluhan ini dapat menjadi alat untuk pelayanan-Mu di gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mewartakan kasih Allah menjadi tema khotbah yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang kita, Pendeta Muda Dike Andreas. Mari kita bersama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau disiapkan dengan sebuah pujian, bukti kebesaran-Mu. Terima kasih untuk Saudara Yutri dan Saudara Imam atas pelayanannya pada sore hari ini. Tuhan kiranya memberkati saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau beberapa minggu yang lalu kita sudah diingatkan kembali mengenai kasih Allah yang telah nyata melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dan minggu lalu atau minggu kemarin kita belajar juga bagaimana seharusnya kita menanggapi atau meresponi kasih Allah tersebut. Dan minggu ini Bapak Ibu Saudara kita akan belajar bagaimana mewartakan kasih Allah. Kita akan diingatkan kembali untuk memberitakan kasih Allah kepada dunia ini, kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi tema firman Tuhan hari ini mewartakan kasih Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan dunia sekeliling kita saat ini, ada satu pertanyaan yang saya mau sampaikan. Pertanyaannya adalah, berita apa yang sering kita dengar saat ini? Apakah itu berita baik atau berita yang justru mengkhawatirkan yang sering kita dengar? Berita benar atau justru berita yang seringkali kita tidak tahu kebenarannya? Atau berita bohong, berita hoax? Kalau kita mau jujur, seringkali saat ini yang kita dengar adalah berita-berita yang mengkhawatirkan, berita-berita yang tidak benar, berita-berita yang dapat menyebabkan perpecahan, merusak kesatuan. Betul Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan? Dan anehnya, berita yang tidak baik ini atau kabar yang tidak baik ini cepat
cepat sekali menyebar. Mudah sekali seseorang tergoda untuk menyampaikan kabar yang tidak baik ini. Tetapi sebaliknya untuk kabar baik, untuk berita keselamatan dari Tuhan, berita tentang kasih Tuhan, kebanyakan orang enggan untuk menyampaikannya. Tetapi sore ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau mengajak kita semua, ayo jadilah pembawa kabar baik atau pemberita kabar baik. Ayo kita mewartakan tentang kasih Allah kepada dunia yang sedang kehilangan kasih ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita ini orang-orang yang telah menerima kasih dari Allah. Biarlah kasihnya itu tidak berhenti sampai di kita saja. Kita harus mewartakannya. Kita harus membagikan kepada dunia yang terhilang ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Seperti Rasul Paulus, ketika dia telah mengalami kasih Allah, dia berkata kepada dirinya, aku bekerja lebih keras. Aku berusaha dengan sungguh-sungguh mewartakan kasihnya. Supaya kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa perhatikan bagaimana Rasul Paulus memberikan teladan bagi kita. Dia bekerja lebih keras. Dia mau membagikan, dia mau mewartakan kasih Allah. Supaya kasih Allah itu tidak menjadi sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sore ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang mewartakan kasih Allah dari kehidupan Rasul Paulus. Ya, dari pembacaan Alkitab kita hari ini, di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-9, ayat 19 sampai dengan ayat 22 yang tadi sudah dibacakan, ada 3 hal yang saya mau sampaikan tentang mewartakan kasih Allah. Yang pertama, kalau kita perhatikan dari ayat 19 sampai dengan ayat 20, ya, saya bacakan, setelah Saulus dibaptis, Saulus tinggal beberapa hari bersama dengan murid-muridnya di Damsyik. Ayat 20-nya perhatikan. Ketika itu juga, ia, siapa? Rasul Paulus, yang Saulus dikatakan memberitakan Yesus di rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang kita bisa pelajari? Teladan apa yang kita bisa teladani dari Rasul Paulus ketika dia mewartakan kasih Allah? Yang pertama yaitu jangan menunda-nunda untuk mewartakan kasihnya. Sekali lagi saya ulang, pelajaran yang kita pelajari yang pertama yaitu jangan menunda untuk mewartakan kasihnya. Jangan ditunda. Alkitab berkata setelah Saulus dibaptis, Saulus tinggal beberapa hari saja bersama murid-muridnya. Dan ketika itu juga, ia langsung memberitakan tentang Yesus. Dia langsung mewartakan kasih Allah. Dia nggak menunggu jadi orang Kristen lama. Dia tidak menunggu untuk diperlengkapi. Dia tidak tunggu jadi hamba Tuhan. Dia nggak menunggu punya banyak pengetahuan Alkitab. Dia nggak menunggu waktu yang baik. Tapi Alkitab berkata, ketika itu juga, setelah beberapa hari dibaptis, ya, ia langsung memberitakan tentang Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita mau bersama-sama juga untuk memberitakan kabar baik dari Allah. Jangan ditunda, karena waktunya sudah sangat singkat. Yohanes pasal 4 ayat 35 berkata, lihat sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari saya mau bersama-sama kita sungguh-sungguh mengobarkan kembali semangat untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sekeliling kita. Mungkin itu teman kita, tetangga kita, atau saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan.
Kita doakan sungguh-sungguh. Kita doakan sungguh-sungguh walaupun mungkin saat ini kita belum bisa bawa mereka ke gereja karena pandemi ini. Tapi minimal Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita punya kerinduan untuk mewartakan kasih Allah kepada orang-orang sekeliling kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Entah itu tetangga kita, saudara kita, orang tua kita, anak kita, teman-teman kita. Sampaikan kasih Allah kepada mereka. Kita berdoa supaya gereja kita adalah gereja yang mewartakan kasih Allah. Gereja yang membawa orang datang kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya gereja yang membawa jiwa. Gereja yang punya hati untuk menyampaikan kasih Allah kepada orang-orang sekitarnya. Akan menjadi gereja yang diberkati oleh Tuhan.